Oke teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video mengenai penyortiran larva ikan dan cara pemeliharaan larva ikan itu seperti apa ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini indukan-indukan ya, indukan-indukan yang nantinya larvanya akan saya ambil teman-teman. Oke, seperti yang disebutkan sebelumnya ya teman-teman, ikan nila itu termasuk ikan yang jumlah telurnya sedikit teman-teman, yaitu satu indukan betina seberat 200 sampai 250 gram biasanya mengandung telur sebanyak 500 sampai 1000 butir teman-teman. Nah, dari jumlah tersebut yang menetas menjadi larva biasanya berkisar 200 sampai 400 ekor teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini tempat untuk menampung benih-benih ikan di kolam teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berbudidaya ikan nila dan ingin mencoba mengawinkan supaya mempunyai larva sendiri, teman-teman harus membentuk kolam teman-teman sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi itu ada tempat untuk menampung si larvanya itu teman-teman. Ini juga sekalian menjadi tempat apa ya, untuk pembuangan air kolam ya teman-teman. Dan jangan lupa itu harus dicor teman-teman. Kalau nggak dicor ya dikasih terpal atau plastik teman-teman, supaya gampang untuk ngambilin larvanya ya teman-teman. Ini soalnya kecil-kecil banget teman-teman. Ya ini ada ribuan teman-teman, puluhan ribu malah teman-teman. Nanti kita ambilin yang di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ikan nila ini bisa berkembang biak secara optimal. Oke, digarisbawahi secara optimal. Itu pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius, teman-teman. Ikan nila itu bersifat mengerami telurnya di dalam mulut sampai menetas, teman-teman. Kurang lebih ya 4 hari. Dan mengasuh larva itu kurang lebih juga 14 hari sampai larva dapat berenang bebas di perairan. Nah, ini jadi tidak heran ya teman-teman, kalau nanti misalnya pada waktu teman-teman ngambilin larvanya itu, saya sarankan saat teman-teman mengambil indukan, teman-teman melihat di dalam mulut indukannya teman-teman. Biasanya di situ masih tersimpan telur sama larva teman-teman. Teman-teman nanti bisa mengeluarkan lewat mulut, nanti ada contohnya teman-teman, dikeluarkan ya. Cukup dibuka saja mulutnya sambil ditaruh di ember teman-teman. Nanti ikan larvanya sama telurnya ini keluar sendiri. Dan untuk yang masih telur teman-teman, yang telur dan belum menetas itu masih bisa menetas di dalam ember teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya teman-teman. Oke, ini masih kita ambil, ini banyak sekali ya teman-teman. Dan pengambilannya itu harus pakai seser kain teman-teman, seser yang lembut ya, soalnya ini masih rawan mati teman-teman kalau nila ukuran segini ya larvanya. Ini bisa dilihat ini teman-teman. Nah, kalau bertanya mengenai makanan larva, itu ada beberapa makanan larva ikan nila teman-teman. Itu biasanya berasal dari makanan alami teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan makanan alami, makanan dari larva ya. Tapi beda lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan biovlog, itu makanan alaminya sudah pakai vlog teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum, ada yang pernah mencoba ya. Larva ikan nila kita masukkan ke biovlog, itu hasilnya seperti apa? Oke, mungkin yang sudah pernah bisa langsung sharing-sharing ke sini teman-teman. Langsung sharing ke kolom komentar supaya nanti yang memang belum tahu bisa lebih tahu ya teman-teman. Kita berbagi ilmu di sini.
Oke, ini proses penyortiran ya teman-teman. Soalnya memang nggak merata teman-teman. Ada beberapa ikan nila ini yang memang ukurannya sudah cukup besar dan lebih besar dari larva-larva yang lain. Kita sortir terlebih dahulu, dan ini cara penyortirannya teman-teman. Oke, ya, ini bisa pelan-pelan saja ya teman-teman, biar nanti larvanya merata. Tujuannya penyortiran itu supaya nanti larvanya itu merata teman-teman. Meskipun tidak merata banget, tapi bisa cukup merata lah teman-teman. Nah, ini nanti ada yang besar-besar juga soalnya teman-teman, itu bisa dilihat. Oke, kita lanjut, kita membahas mengenai pakan alami ya. Pakan alami untuk larva ikan itu apa aja? Oke, kita bahas di sini ya teman-teman. Yang pertama ada plankton dan fitoplankton, teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, di awal budidaya ikan nila kita harus membuat kolam terlebih dahulu jika mau bikin plankton atau fitoplankton ya teman-teman. Kita buat kolam terlebih dahulu. Nah, di tahap pembuatan kolam, pastikan kolamnya itu bersih dari sampah, lalu diberi pupuk dan siram air teman-teman. Ini bertujuan agar di kolam kita tumbuh plankton, fitoplankton, dan kawan-kawannya teman-teman. Dan selanjutnya yang kedua ada azolla teman-teman. Nah, azolla ini merupakan tumbuhan paku air berwarna hijau yang terapung di air. Ukurannya antara 1 sampai 4 cm. Bentuk daunnya segitiga atau kotak. Nah, ini tumbuhan paku ini cepat sekali berkembang dan banyak ditemukan di kolam atau sawah, teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Dan yang ketiga ada lemna, teman-teman. Nah, lemna ini adalah tumbuhan kecil hijau yang hidup di air juga teman-teman. Tumbuhan ini mengandung protein 10-45%. Wah, lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu ada wolffia teman-teman. Di mana tanaman berbunga ini itu disebut-sebut sebagai tanaman berbunga yang terkecil di dunia. Itu teman-teman. Jadi oleh karena itu wolffia ini bisa diberikan sebagai pakan mulai dari tahap pembenihan ikan nila teman-teman. Itu bisa diberikan teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada lumut teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi untuk pembudidaya ikan ya. Kalau lumut itu bisa buat makan ikan juga gitu ya. Ini bisa saya tunjukkan lumutnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada ampas kelapa teman-teman. Nah, ini sungguh sangat relatif ya teman-teman. Dimana yang kebiasaannya itu kalau habis dipakai itu dibuang. Oke teman-teman. Nah, sekarang bisa teman-teman pakai untuk diberikan ke ikan teman-teman. Oke, ampas kelapa ini bisa diberikan ke ikan sebagai pakan alternatif teman-teman. Nah, jadi itu ada beberapa pakan alternatif teman-teman. Alternatif untuk larva ikan juga bisa, alternatif untuk ikan yang sudah besar juga bisa teman-teman, dan masih banyak lagi tentunya ya teman-teman. Bahkan daun singkong, daun talas itu juga bisa ya teman-teman. Itu cuma tidak saya masukkan ke gambar teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita bahas mengenai larva ikan nila ya teman-teman. Ini terlihat memang banyak sekali, ini masih kecil-kecil ya teman-teman. Oke, nah ini bisa dilihat teman-teman. Ini larva-larva yang mati itu cukup banyak ya teman-teman. Ini kematiannya itu bisa dari saat kita ngambil terus sama saking padatnya teman-teman.
Jadi untuk pengambilan larva ikan itu perlu diperhatikan teman-teman. Cara pengambilannya itu memang harus hati-hati dan cara pembawaannya juga harus hati-hati teman-teman. Kalau tidak, itu resikonya banyak yang mati teman-teman, sayangnya. Nah ini mau saya pindah ke kolam untuk pembesaran ya teman-teman. Oke, ini memang cukup banyak yang mati seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman. Dari sekian ratus sampai sekian ribu telur atau larva itu yang menetas atau yang hidup itu paling cuma ada beberapa ratus ekor saja teman-teman. Nah ini untuk dimasukin ke gelas ini ada puluhan ribu ini teman-teman. Dari sekian banyaknya bibit ya, ini kecil-kecil banget soalnya. Ini satu gelas itu ada puluhan ribu teman-teman, belasan ribu sampai puluhan ribu, soalnya saking kecil-kecilnya ini teman-teman. Oke, dari sekian banyak larva ikan nila, ini akan saya pindah ke kolam satunya supaya nanti bisa kita besarkan sendiri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mencari benih atau larva ikan nila bisa datang ke tempat saya teman-teman, atau teman-teman mau tanya-tanya lewat kolom komentar itu bisa teman-teman. Silahkan tanya saja, nanti sebisa mungkin saya jawab satu persatu, saya balas komentar teman-teman satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya mengenai bibit ikan, terus dan lain-lain mengenai larva ikan, bisa langsung tanyakan saja ke kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya balas satu persatu komentar dari teman-teman. Oke teman-teman, dan saya harap dari video kali ini itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman.